Wah, kalau begitu duitmu luber kemana-mana. Idan tukfa hammaka wa tughfar dzambuka. Kalau begitu kesulitanmu akan hilang. Walaupun di zaman sulit kau nggak bakal ngalamin susah, tenang saja. Walaupun di zaman mencemaskan kau nggak bakalan merasa kecemasan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Salawatullah wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi'izzatillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illah. Wa ba'du fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar Majelis Masjid An-Nur, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Yakinilah di tengah-tengah Anda ada Rasulullah. Bagaimana kita harus memunculkan Rasulullah dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana supaya Nabi ada pada diri kita. Mulut kita menghiasi dengan nama Muhammad, dengan baca solawat. Hati kita mengingat Nabi Muhammad, kehidupan kita dengan Nabi Muhammad. Sampailah darah daging kita kudu ada Nabi Muhammad. Sebab keuntungan besar, kata Allah dalam Al-Quran, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak bakalan kepengen nyiksa orang yang Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kepengen nyiksa aja enggak. Tapi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat menarik kalau dalam kajian ilmu gramatikal bahasa Arab. Ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ma kana namanya liyu'adzibatu lam juhud. Lam juhud, lam yang ada sesudah ma kana. Kana yang diawali ma atau yakun diawali lam. Yang model begini khobar kana dibuang. Wa ma kana Allahu muridan li ta'dzibihim. Allah tidak bakalan kepengen ngukum bila Nabi Muhammad ada pada kita. Kedua, Allah tidak bakalan ngukum
bila kita selalu beristighfar. Selama kita tidak berhenti beristighfar, selama itu Allah kepengen ngukum kagak jadi. Allah kepengen ngukum kagak jadi. Allah pengen ngukum kagak jadi. Allah mau menimpakan kesulitan kagak jadi. Kepengen betul karena dia beristighfar tiada henti. Beda dengan solawat. Tapi kalau baca solawat, Allah tidak kepengen, boro nyiksa, kepikiran pengen nyiksa kagak. Itu hebatnya solawat. Kepikiran pengen nyiksa enggak. Jadi qasdul fi'li, qasdun niyah. Kepengen nyiksa, eksekusi. Kepengen ada kalau nyiksa. Kalau istighfar, kalau kita baca istighfar, Allah tetap pengen nyiksa, cuman kagak ditimpakan karena orangnya banyak tapi kalau baca solawat, boro nyiksa, boro ngukum, kepengen tidak. Maka dalam tafsirnya itu, makanallahu qasidan wa muridan li ta'dzibihim wa anta fihim. Bila engkau Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, Allah tidak ada kepengen nyiksa, boro nyiksa, kepikiran pengen nyiksa enggak. Kesulitan yang menimpa kita dalam hidup ini, ketakutan yang sekarang muncul pada diri kita, yang dulu cirinya gampang antara orang sehat sama orang sakit, gampang nyiriinnya, yang pakai masker sakit, yang gak pakai masker sehat dulu, yang sekarang sama orang jelas, mana sehat mana sakit, ketakutan berlebihan, sama saudara seagama ngeri takut bawa penyakit. Ini kenapa? Bila kita jauh dengan Nabi Muhammad, maka terus dihantui hati kita dengan ketakutan yang berlebihan, yang gak jelas. Maka muncul ke Nabi Muhammad dalam diri kita. Pintunya baca sholawat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, bagaimana menghadirkan Rasulullah dalam kehidupannya. Dia bertanya, ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati. Wahai Rasulullah, berapa yang waktu saya siapkan untuk saya baca salawat kepada engkau? 1 jam? 2 jam? 3 jam? Dia nanya sama Nabi. Kata Nabi, terserah engkau. Bagaimana kalau sampai saya selipkan 6 jam, 1/4 hari, dalam 6 jam sehari semalam buat baca salawat aja sama engkau? Bagus. Bila kau tambah lebih baik lagi. Kalau begitu 12 jam Nabi, saya mau baca salawat aja kemana aja mulut saya. Bagus. Kau tambah lebih bagus lagi. Bagaimana kalau saya tambahin lagi sampai 3/4? Maknanya 18 jam buat baca sota mangkau. Kata Nabi, bagus. Kau tambah lebih bagus lagi. Dia bingung. Kalau begitu hari-hariku bersolawat buat engkau. Wah, kalau begitu duitmu luber kemana-mana. Idan tukfa hammaka wa tughfar dambuka wa yughfar dambuka. Kalau begitu kesulitanmu akan hilang
Walaupun di zaman sulit kau nggak bakal ngalamin susah, tenang saja. Walaupun di zaman mencemaskan kau nggak bakalan merasa kecemasan. Maka bagi orang yang baca sholawat itu saudara, tidak mengenal krisis, dunianya selalu eksis. Bagi orang yang baca sholawat itu saudara, tidak mengenal pandemi, tidak ada. Yang ada pada dirinya usahanya berbunga bersemi. Itulah begitu. Mau kemana kita bergantung? Nabi saudara, bila Nabi waktu basyariah, kalau ngomong basyariah, ruh sama badan nempel, masih hidup di alam dunia, namanya basyariah. Bila Nabi waktu basyariahnya hidup di alam dunia, banyak membantu orang. Kata Nabi, ana qasim wallahu yu'ti, saya tukang bagi-bagi kasih sayang Allah, dan Allah hakikat yang memberi. Bila Nabi waktu masih hidup di dunia, di jagat raya ini, bagi-bagi. Bagaimana Nabi dengan ruhaniyahnya ketika Nabi sudah di alam barzakh yang sudah tidak ada taklif di alam barzakh, maka lebih-lebih bisa menolong kita. Maka kita banyak baca salawat sama Nabi dan banyak berbicara dalailul khairat. Ini salawat sama Nabi Muhammad SAW. Yang merasa sulit hidupnya, jangan tinggal baca salawat. Yang merasa orang yang dosanya banyak, bingung, usia udah senja, bagaimana cara menutup yang lalu-lalu? Baca salawat. Kita bingung, anak udah gede, duit dari mana mau ngawinin? Banyak baca salawat. Tapi dari sekian juta salawat, tidak ada salawat yang paling hebat sedunia kecuali salawat yang disusun oleh Imam Al-Jazuli, ulama besar Maroko, namanya Dalailul Khairat. Salawat banyak, tapi rajanya salawat sedunia hanya Dalailul Khairat. Maka bakal muncul cerita-cerita saudara di tulisan-tulisan dan di ceramah-ceramah ulama. Ada salawat namanya ini, siapa yang baca salawat ini sama dengan baca dalail 100 kali. Saking apanya? Enggak tertandinginya dalail. Ini sekali, ono 100, tinggian ini sekali. Siapa yang baca salawat ini sama dengan 1000 kali dalail, itu banyak. Kenapa? Tak tertandinginya keagungan dalail. Dia di barisan terdepan. Berbicara salawat, tidak ada salawat yang luar biasa. Kalimantan Subur, Kalimantan Selatan, Martapura, Banjarmasin, ada guru sekumpul rahimahullah rahmatallah berar yang amalannya salawat dalail. Subur, bila saudara mengenal namanya Nike Ardila, rocker yang sampai sekarang lagunya nggak pernah berhenti, diputar ulang dan asik, yang menyebut dunia panggung sandiwara, diziarahi kuburan Niki Ardila sampai sekarang tuh, artis rocker lagi, diziarahi kuburannya nggak pernah berhenti tuh oleh fan-fannya. Kenapa? Amalannya ini amalannya dalail, rocker. Dia anak angkat guru sekumpul. Salawat itu rocker,
kita orang majlis enggak baca salawat, ilokan. Mau ngapain? Ketakutan terus dan kerugian. Rugi. Bila mengenal ada namanya Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Parung, pesantrennya Nurul Iman. Waktu itu 200 hektaran. Waktu ada acara di Serang, Pak Gus sudah ngalamin Habib Sagaf yang ceramah. Beliau bilang pesantren saya kala itu, puluhan tahun, 200 hektar, taman mini 180 hektar, muridnya 15.000 lebih, free gratis. Dia kasih makan. Dari mana? Salawat. Dari mana sambungannya baca salawat ini dengan terapi penarik rezeki? Ini penarik. Jangan sekali-kali kita bilang begini, keluar dari rumah, mau kemana bang? Mau nyari rezeki. Waduh, rugi. Kalau kita mau nyari rezeki 20-80, 20% dapat, 80% kayaknya kagak dapat deh. Sulit. Wong nyari dia, nyari. Sulit nemu, nyari. Mau kemana bang? Saya mau jemput rezeki. 80-20, 80% dapat, kemungkinan kecil tidak dapat. Kecil, menjemput. Wong rezeki udah ada, dicari, jemput. Saya mau menjemput rezeki, ada depan. Gojek ketemu, jemput. Kalau dipakai sama orang mancing, mau kemana? Nyari ikan, ya kagak dapat. Dari pagi sampai dohor belum dapat, sampai sore alhamdulillah dapat ikan cere. Daripada diomelin bini, beli. Habis nanti dikemplang, beli airnya. Nyari, jangan. Bilangin sama tukang mancing, jemput rezeki, banyak dapatnya. Tapi beda sama sholawat, dia narik mau nggak perlu pergi-pergi jauh, narik mau diem aja juga. Tidak sedikit orang itu. Rezeki. Tapi panjangnya ada dalam buku yang tadi diceramain juga. Ada banyak. Saya hanya menyampaikan saja, berbicara kitab ini. Satu, pesan saya jangan diamalin ama bapak ama ibu sebelum dibaca bahasa Indonesianya. Jangan diamalin sebelum bahasa Indonesianya ini tulisan Latin dibaca betul-betul, dibaca, ndak usah buru-buru. Yang bahasa Indonesia harus dibaca-baca. Sekali masih ndak nyangkut, 2 kali. 2 kali nggak nyangkut, 3 kali. Yang bahasa Indonesianya. Bila ada yang nggak ngerti, tanyain pada pertemuan mendatang. Bahasa Indonesia nya saja dulu dibaca. Jangan sekarang, saya tungguin bisa sampai maghrib. Jangan, saya cuman saran doang. Nanti di kebet-kebetnya dengerin saya aja dulu. Jangan sekarang, kelamaan. Pokoknya dengerin aja sekarang. Jangan diamalin sebelum bahasa Indonesianya dibaca-baca, pelan-pelan baca. Yang tidak ngerti tanya nantinya, biar subur. Begitu. Itu begitu. Itu satu.
Kalau sudah bahasa Indonesianya dibaca selesai sampai keseluruhan, nanti juga sebetulnya nggak bakal nanya-nanya gimana cara ngamalinnya, uang udah ada itu dibaca. Tapi dalail ini dibagi 4 sesi. Dalail ini dibagi 4 sesi. Ini mah harus dibuka. Nah, nanti saya ajarin. Ini mah harus dibuka. Silahkan buka. Dalail ini dibagi 4 sesi. Sesi pertama pemanasan. Pemanasan dibaca setiap hari. Pemanasan yaitu halaman 67 sampai 79. 67 sampai 79 itu pemanasan. Sebelum baca aurat sholawat dahsyat 67 sampai 79 ada halamannya di atas. Kalau bawa buku tulis saja di buku pemanasan 67 sampai 79 setiap hari, begitu saudara, daripada puyang saudara, lebih gampang. Habis itu caranya nomor 2. Jadi pertama apa? Dari mana? 67 sampai 79. Nomor 2, sholawat harian, wirid sholawat harian. Rumusnya di halaman 80. Artinya baca sholawat hari apa hari itu baca, begitu. Namanya setarian. Rumusnya di halaman 80. Yang kedua, baca wirid sholawat dalail harian. Ini kayak sekarang, hari apa nih? Minggu, Ahad. Kalau ngomong Ahad, Minggu, malam Minggu sama siang Minggu, 24 jam. Ambil pilih, terserah, suka kita, mau siang, mau malam, sore, maghrib, asar, dohor, terserah, sesuka kita. Dikredit boleh. Malam Minggu habis maghrib 2 lembar, habis itu ngopi 5 gelas, habis itu baca lagi 2 lembar, ngopi 5 gelas, insyaallah kembung gitu. Jadi artinya dikredit, dicicil bacanya boleh. Hari Minggu ini ada yang salah tulis satu itu, Ahad 131 sampai 151. Ini tulisan ininya nih. Rumus di halaman 80-nya aja. Halaman 80. Kan ada Ahad. Halaman 80 aja. Jangan lari-lari dari halaman 80. 131 sampai 151. Di bawahnya juga 53. Ininya doang nih, di isinya mau sama. Ini aja nih, keliru dikit. 151. Begitu. 151 itu, bukan 6 itu. Bukan 6. Iya, 151 itu. Intinya biar gampang, habis itu kita lihat hari apa. Habis pemanasan tuh, hari Minggu tinggal buka hari Minggu, udah lihat aja 131, baca dah tuh, udah selesai wirid harian tuh saudara. Ketiga, doa penarik rezeki. Inilah terapinya, halaman 249. Halaman 249. Udah nggak usah sekarang nyarinya, ntar pokoknya yang penting begitu aja deh tuh.
Di rumah aja lama saudaranya. Kan sayanya lihat lama tuh ngebet. Yang penting ditulis keterangan saya nih. Jangan denger doang, rugi. Rumusnya nih. Gitu. Saudara nggak usah begitu. Jadi yang pertama apa? Pertama apa? Pemanasan. Dari halaman berapa sampai halaman berapa? 67 sampai 79. Kedua, wirid solawat Nabi harian. Rumusnya di halaman 80. Itu rumusnya. Hari apa itu? Maka harinya di situ. Habis itu yang ketiga, doa penarik rezeki. Halaman 249. 249. Habis itu penutup halaman 285. Keempat penutup halaman 285. Kalau udah penutup di ujungnya aja, kelamaan. Udah nutup. Bukannya iya udah nutup, udah akhir dah. Lama nyarinya. Nyari halaman. Ujungnya aja. Tuh. Itu yang tadi disebut itu, kalau kita bacanya lancar, minggu mamanya kayak hari ini 20 menit bacanya, berarti minggu selesai 20 menit. Nggak lancar setengah jam, ntar besok Senin, ntar besok Selasa, besok Rebo, Kemis, begitu. Sampailah ketemu lagi Sabtu, Minggu lagi. Jadi baca sholawat ini, dalail ini saudara, berapa kali ngamalinnya? Begitu pertanyaannya. Berapa kali? Kata guru-guru, tidak usah lama-lama. Saya bilang sama jamaah Nur ini, baca dalail ini tidak usah lama-lama. Jangan. Sebatas pengen bahagia saja. Sebatas pengen bahagia aja. Sebatas itu aja. Nggak usah lama-lama. Guru, saya pengen bahagia seminggu, habis itu nggak pengen bahagia lagi. Bacanya seminggu. Saya pengen rezekinya sebulan, habis itu saya seret lagi. Berarti bulan. Jadi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Sebatas pengen bahagia aja. Saya pengen bahagia sehari, habis itu pengen sengsara, berarti bacanya sehari. Jadi jangan lama-lama. Itu. Jangan. Uang menyebut kekasih kok pengennya. Berapa lama kita menyebut kekasih kita? Bentar. Makin lama makin asik. Tipikal kita orang ini pengen panen nanam ogah. Rezeki pengen banyak, baca sholawat ogah. Itu dari jidatnya. Itu begitu. Sulit. Kerjaannya ngiri aja sama orang. Kalau kita diiriin, nganan. Biarin dia ngiri-ngiri ya kan. Biarin. Begitu hidup. Stres pokoknya. Hanya nyoroti orang, tapi auratnya dia tidak disoroti. Akan rugi dia. Rugi. Baca sholawat, ndak bakal ngalamin susah. Kan orang An-Nur ini banyak lirboyo. Kata Kiai Marzuki, Mbah Mahrus, serendah-rendahnya
Orang yang tukang baca dalail, anaknya jadi orang soleh, andai tidak jadi ulama. Tidak ada anaknya yang bengal, tidak ada. Kalau baca sholawat, serendah-rendahnya balasan Allah, serendah-rendahnya. Saya sih nggak perlu baca dalail, anak saya namanya soleh. Itu sih bukan anak soleh, emang soleh namanya. Baca dalail, barakah. Itu saja.